Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Termudi di sini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sesi yang kedua ini. Pada sesi yang pertama kita telah belajar tentang download, instalasi, pengaturan, dan setting. Maka untuk bagian kedua ini kita akan menjalankan web tutorial bagaimana kita menggunakan tombol, membuat alat atau benda, serta perintah-perintah yang lain. Karena itu, mari kita mulai bersama. Langsung saja di bagian depan dari Minecraft Education ada 4 menu utama, ada main, ada jam kode, ada pengaturan, ada ganti akun. Kemudian di sebelah kanannya ini ada akun yang sedang aktif. Ini ada gambar menunjukkan orang yang sedang aktif. Nah, lucu dia. Di bawahnya ini ada gambar gantungan baju nih. Kalau kita klik maka ini ada beberapa skin atau pilihan. Ini ada skin default. Ini yang sedang dipakai saat ini. Kita bisa menggunakan beberapa pilihan dengan gambar yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dari masing-masing gambar yang ada. Ada yang gambar tentara, ada pemadam kebakaran, kemudian ada astronot, ada petugas kesehatan, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Tinggal klik saja. Misalnya kita akan mengambil tentara. Klik saja tentara, maka di bagian gambar akunnya akan berubah menjadi seragam tentara. Kalau akan di bagian kesehatan, klik saja, maka sudah berubah dia. Nah, kepalanya goyang-goyang itu. Nah, jadi untuk mengubah tampilan dari akun yang sedang aktif yang kita mainkan, maka kita bisa pilih skin yang ada dengan berbagai gambar. Oke, kita ambil saja yang default saja, seperti yang sudah di set di awal. Oke, kemudian kalau sudah, kita akan memulai menjalankan. Kita ambil sebagai tutorialnya adalah buat tutorial. Bagaimana caranya? Di 4 menu ini kita klik tombol main, maka ada beberapa pilihan. Ada lihat dunia saya, ada lihat perpustakaan. Kemudian di sebelah bawah ada buat baru, ada bergabung ke dunia, dan impor. Di dunia saya kita coba, kita klik, maka ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai untuk tutorial. Ada Minecraft tutorial, ada dunia saya, dan sebagainya. Ini bisa dimainkan untuk sebagai latihan. Atau kita bisa melihat perpustakaan. Hasanah yang ada beberapa hal, ada pelajaran, ada tantangan pembangunan bulanan, ada cara main, ada bioma, dan dunia. Di dalam ini ada beberapa petunjuk yang bisa kita pakai. Misalnya kita ambil pelajaran. Nah, di dalam game yang disediakan oleh Minecraft, maka kita bisa memilih pelajaran apa yang sesuai dengan Bapak Ibu yang mengampu di kelas atau di sekolahan. Ada sains, ada matematika, ada ilmu komputer, sejarah, budaya, sosial, kewarganegaraan, dan sebagainya. Kita tinggal klik saja mana yang sesuai dengan pelajaran. Kemudian ada cara main. Kita bisa menggunakan tutorial ini untuk belajar lebih banyak lagi. Kita akan belajar tutorial yang simpel dan sederhana untuk pembelajaran awal.
sehingga kita bisa lebih mudah mengerti dan memahami. Walaupun dalam tutorial ini akan kita sampaikan tidak full, tidak semuanya, tetapi bagian-bagian dasar di awal saja. Pada saat ini kita akan menggunakan tutorial dengan template yang ada, yaitu Minecraft tutorial. Kita klik Minecraft tutorial. Kemudian di sini ada 3 menu, ada main, ada host, ada buat baru. Main apabila kita langsung bisa memainkan game dengan yang sudah disediakan oleh Minecraft. Kemudian host apabila kita sebagai host atau pemain utamanya, sedangkan yang lain sebagai tamu atau guest. Kemudian kita bisa juga membuat baru. Kita coba klik main untuk memainkan tutorial ini. Akan tampil beberapa informasi yang berkaitan dengan game yang akan kita jalankan. Oleh karena itu, kita bisa membaca beberapa hal yang tampil informasinya yang sangat berguna bagi kita. Oke, kita tunggu beberapa saat. Maka Minecraft akan segera kita bisa mainkan. Ya, baik. Ini berada pada tutorial yang sederhana, yang lebih mudah untuk dimainkan. Di sebelah kiri bawah ada huruf H, tampilkan kontrol. Apabila kita tekan huruf H, ya, maka akan tampil informasi-informasi yang bisa kita gunakan. Tombol yang bisa kita gunakan adalah huruf W, itu digunakan untuk kita berjalan maju. Huruf W sebagai contoh, ya. Huruf S kita berjalan mundur. Kemudian huruf A kita akan berjalan ke sebelah kiri. Kemudian huruf D kita berjalan ke sebelah kanan. Kemudian space atau spasi kita bisa meloncat atau melompat. Kemudian E kita bisa melihat persediaan yang ada, ya, apa gunanya, ini nanti kita akan bahas. Kemudian ada C, kalau kita tekan huruf C maka ada kotak dialog yang berkaitan dengan pembuat kode. Kita bisa membuat kode di editor ini. Kemudian shift itu kita akan bisa menyelinap atau sejenis jongkok gitu, atau lebih rendah dari yang biasanya. Di sebagian tengah bawah ada gambar hati yang warna merah, dan di bawahnya ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu ada 9 kotak. Kotak yang disebut bar ini digunakan untuk meletakkan material-material, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat suatu alat atau bangunan, dan nanti akan kita gunakan. Nah, nanti kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat bangunan dan menggunakan alat. Baik, sekarang kita coba untuk memainkan game ini dengan tombol-tombol huruf W, S, A, D, space, E, dan sebagainya. Untuk menghilangkan atau tidak menampilkan, tekan tombol H kembali, dan untuk memunculkan, tekan tombol H kembali. Ditampilkan atau tidak ditampilkan tergantung dari kita sebagai pemain. Kalau biasanya kita sudah terbiasa dengan game ini, maka tampilan ini menjadi pemandangan yang mengganggu. Tetapi bagi pemula mungkin ini sebagai petunjuk bagaimana cara kita menggunakan tombol-tombol itu, fungsinya untuk apa. Baik, huruf-huruf tersebut kita pakai tangan kiri.
sedangkan untuk menggerakkan ke arah kanan kiri untuk melihat ke atas, melihat ke kanan, melihat ke kiri, ke belakang dan sebagainya, kita gunakan mouse, sehingga sebelah kanan kita memegang mouse, sebelah kiri kita memegang keyboard. Nah, huruf B gunakan telunjuk tengah tangan kiri, huruf S nanti digunakan juga untuk telunjuk tengah tangan jari tengah tangan kiri. Kemudian untuk huruf D kita gunakan telunjuk, sedangkan huruf A kita gunakan jari manis. Oke, kita menggunakan W dan S sebagai kunci untuk maju dan mundur. Kita gunakan jari tengah. Baik, kita mulai. Kita maju dengan tekan tombol W. Kemudian kalau ada halangan, kita jangan ditumbur, nanti kita akan terhenti. Ya, begini. Oke, pelan-pelan bagi yang pemula. Kemudian kita paskan, kita bisa ya berjalan pelan-pelan, belokkan dengan mouse, belokkan dengan mouse. Ya, kita geser sedikit. Nah, ini ada pintu, ada penjaga. Di atas ada tuas untuk membuka pintu. Kita tidak bisa melewati tanpa pintu dibuka terlebih dahulu. Caranya, arahkan plus ini di sebelah tepat pada tuas di atas pintu. Kita klik kanan. Iya, begitu terklik kanan maka pintu terbuka. Kita tinggal jalan saja maju. Ya, oke. Nah, di sini ada penghadang dinding. Nah, di sebelah lainnya tidak ada pintu. Di belakangnya kita sudah lewati. Nah, untuk melewatinya, untuk melanjutkan perjalanan, maka dinding ini harus kita hancurkan. Caranya bagaimana? Mouse kita klik sebelah kiri dengan telunjuk. Tekan saja. Ya, maka akan pintunya akan terbuka. Iya, iya, pintu terbuka, kita bisa lewat. Ya. Terus kita turun, ada kolam, hati-hati, kita jebur saja. Iya, terus tekan saja maju. Ada kolam yang lebih tinggi dan cukup lumayan berbahaya. Kita tekan saja W ke depan, terus langsung loncat saja ke depan. Ya, ikuti karpet merah menunjukkan bahwa ini adalah jalan yang akan kita tuju. Oke, ya. Kita berada pada posisi dinding yang tinggi, karpetnya berada arah naik. Kita harus melompat, tetapi sangat tinggi. Ini ada 3 blok. Caranya bagaimana? Caranya kita arahkan di bawah, kemudian di sebelah ini kita tekan klik kanan untuk membuat blok, disertai dengan tombol space. Ya, sehingga kita terdorong ke atas. Iya, loncat klik. Nah, kalau sudah, kita sudah sampai ke atas. Kita tinggal jalan melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, kita ada dinding yang mengarah ke atas. Ternyata ada hijau-hijaunya. Kita tekan saja terus ke atas, maka otomatis tidak perlu dihancurkan. Nah, di sini ada karpet warna kuning. Ini berarti arah petunjuk jalannya ke arah sana. Nah, terhadang oleh pohon. Bagaimana caranya? Kita harus hancurkan pohon. Cara menghancurkan adalah klik kiri tombol mouse kita dengan telunjuk. Terus kita tekan saja. Maka pohonnya akan hancur. Terus ke atas, hancurkan saja semua pohon yang ada. Iya, habis. Kita ada material bisa kita ambil. Otomatis kalau kita tumbur menjadi material yang kita simpan. Lihat di bar di bawah. Lihat di bar di bawah. Karena kita sudah menghancurkan dinding dan sudah menghancurkan pohon, maka terdapat 3 material yang berupa
kayu dan berupa batuan. Oke, kita lanjutkan, maju lagi ya. Kita maju mengikuti karpet warna kuning ini ya. Oke. Nah, dinding ini rupanya sangat tebal kelihatannya dan tidak bisa kita tembus hanya sekedar menghantam saja. Di sebelah sini ada petunjuk-petunjuk, ada gambar-gambar. Nah, kita harus membuat senjata seperti yang ada di dinding ini. Membuat senjata. Bagaimana cara membuat senjata? Untuk menghancurkan atau menerobos pintu yang ada, maka di samping sebelah dinding ini ada peti. Petinya kita harus buka. Di dalam peti ini ada materialnya. Caranya membuka bagaimana? Arahkan fokus atau plus, klik sebelah kanan mouse, klik 1 kali. Iya. Maka terdapat beberapa elemen yang bisa kita pakai ya, adalah karena ini kaitannya dengan material, maka materi yang kita gunakan adalah material yang berupa, kita ambil caranya adalah material yang sudah ada di persediaan kita letakkan satu persatu di bagian pembuatan dan letakkan sesuai dengan yang kita perlukan. Kemudian lihat di papan yang ada di satu kotak sebelah kanan. Kemudian kita letakkan material yang ada di persediaan pada bagian kotak pembuatan. Sesuaikan dengan apa yang akan kita gunakan. Apabila kita akan membuat gagang kayu, maka papan kayu kita letakkan di kotak di bawah, tengah, dan kotak yang ada di tengah. Kemudian sebagai kepala senjatanya kita gunakan batu atau gunakan kayu, disusun mendatar pada kotak di bagian atas. Maka hasil dari proses pembuatan pegangan senjata sudah jadi dan kita letakkan di kotak pembuatan, maka hasilnya akan diperoleh materialnya senjata berada di kita letakkan pada kotak bar yang nomor 2. Cara menggunakan material yang kedua, kita cukup menekan tombol yang pertama. Kotak yang pertama adalah angka 1, kotak yang kedua adalah angka 2, kotak yang ketiga adalah angka 3 di keyboard, dan seterusnya. Karena material kita berada di kotak yang kedua, maka kita tekan angka 2. Nah, sudah berubah. Caranya adalah untuk menghancurkan dinding pada dalam pintu ini, kita cukup tekan tombol sebelah kiri secara terus-menerus. Sehingga kita akan mendapatkan pintu masuk ke lorong ruang berikutnya. Kita tinggal masuk saja. Oke. Iya. Terus di bagian ini ternyata di paling depan ini adalah jurang yang sangat dalam. Padahal jalannya ada di seberang sana yang warna ungu. Maka cara yang paling tepat adalah kita harus membangun jembatan terlebih dahulu. Kita bangun dengan menggunakan material apa? Kita klik angka 6, batu bulat. Maka kita maju sedikit untuk mengarahkan pada posisi ini. Caranya kita klik sebelah kanan, kita fokuskan terlebih dahulu pada bagian dinding yang paling jauh. Kita klik kanan. Nah,
kemudian kita sambung sehingga sambungannya akan sampai pada di mana tempat kita berdiri. Oke, tinggal kita jalan saja. Ya, maka kita sudah bisa melewati jurang yang ada di bagian depan kita. Oke, untuk sementara itu, jadi untuk melanjutkan game ini Bapak Ibu bisa berkreasi seperti yang contoh yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Cara menutup game ini tekan tombol saja escape satu kali, kemudian kita tekan tombol simpan dan keluar. Maka untuk menjalankan tutorial game di dunia tutorial Minecraft untuk pertama kali ini dirasa sudah cukup, dan diakhiri cukup sekian. Kita bisa berjumpa lagi untuk tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.